suster, bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini merupakan hari raya Minggu Paskah. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan dan hari ini merupakan hari yang diagungkan Tuhan. Paskah bukanlah semata-mata suatu kenangan-kenangan akan kebangkitan Tuhan. Paskah juga merupakan hari raya kita. Dalam kebangkitan Yesus Kristus, kita pun bangkit dari maut. Dan terbukalah bagi kita hari depan baru yang gemilang. Kita dibebaskan dari dosa kita dan bersama Yesus Kristus bangkit kepada hidup yang baru. Kita mau memberikan kesaksian atas perutusan ilahi. Ialah bahwa kita ini diciptakan untuk hidup kekal bersama Tuhan. Perayaan Hari Raya Paskah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Justinus Kesaryanto, PR. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para rekan-rekan muda, anak-anak sekalian yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan, selamat pagi, selamat Hari Raya Paskah. Pada Hari Raya Paskah ini kita sungguh bersukacita dan bergembira dalam keadaan yang terbatas. Terbatasnya adalah mungkin kita tidak bisa ke gereja, tetapi makna yang sama dalam sabda yang disampaikan tetap mengena pada kita pada hari ini, yang akan kita mendengarkan dari bacaan-bacaan yang memberikan kita satu kekuatan sebagai makna kebangkitan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita juga berdoa untuk intensi-intensi misa kita. Kita berdoa pertama-tama kepada saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Secara khusus kita berdoa untuk Yohanes Teddy Salim, Ibu Adriana Endang Sri Maryani, Ibu Sri Rejeki Haryati dan Ibu Kristin Kristini, Agustinus Talu, Bapak Antonius Triwahyudi, Bapak Ignatius Elisius Eko Margono, Bapak Lukas Sudiman,
dan efek Surijana. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kerapuan mereka dan juga menempatkannya dalam persekutuan para kudus dan juga dalam kebahagiaan kekal abadi di surga. Kita juga mengucap syukur dan mohon berkat untuk ulang tahun perkawinan Felix dan Maria ke-22 tahun. Semoga Allah senantiasa mendampingi dalam usia perkawinannya, menjaga dalam kesetiaan dan senantiasa memberkati dalam kehidupan rumah tangganya. Saudara-saudari yang baik, marilah sekarang bersama-sama kita mulai dengan perayaan kudus ini dengan memeriksa batin kita. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kerapuan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut, membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon, teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan, berkat kebangkitan putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ, Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan dengan kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira.
dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan menghina, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan menghina, mari kita rayakan dengan gembira. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa ragi yang sedikit saja dapat mengkamirkan seluruh adonan. Maka buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai umat Kristen, pujilah Kristus Sang Kurban Paskah. Cempi menebus domba, Kristus yang tak berdosa, mendamaikan kita dengan Bapa. Maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang, Sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria yang kau lihat di jalan, kubur dan kemuliaan Sang Kristus yang hidup serta bangkit. Saksinya malaikat, kain peluh dan kafan, Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus bangkit dari kematian, Kau Raja pemenang, kasihanilah. Perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Haleluya, haleluya.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Pagi dong. Selamat pagi, terima kasih tim pendukung yang sudah membantu dalam berbagai macam proses. Saudara-saudari yang di rumah, selamat pagi juga. Dan tentu saudara-saudari sudah segar bangun semalam merayakan malam Paskah juga ya. Merayakan dengan suasana juga gembira di rumah. Ya pasti dengan suasana juga yang tentu saja disertai mungkin ada makan malamnya dan lain sebagainya. Malah lebih akrab, malah lebih ketemu setelah misa malam Paskah bisa langsung makan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai khotbah ini atau renungan ini, saya membuka lagi dengan pantun ya. Saudara-saudari siap-siap ya. Ini yang di sini juga siap-siap ya. Makan siang pakai sambal teri. Mantep. Mantep. Sambal teri dicampur lalapan. Maknyus. Yesus bangkit, hati berseri, hidup baru penuh harapan. Saudara-saudari yang terkasih, pantun tadi mau membuka bahwa sebenarnya hari ini kita diajak untuk berseri dan penuh harapan. Berseri dengan penuh harapan yang tentunya membawa suasana hati menjadi gembira. Kalau suasana hati sudah gembira, ya pasti imunnya akan lebih kuat lagi. Pasti juga saudara-saudari punya gairah dan semangat lagi. Nah, sebenarnya hari ini juga dalam warta yang kita dengarkan, kita diajak juga untuk melihat betapa bacaan-bacaan hari ini, secara khusus bacaan Injil, memberikan kepada kita satu petunjuk-petunjuk yang mampu membuat kita juga menghadapi berbagai macam persoalan hidup kita. Kita diajak untuk bangkit lewat apa yang kita dengarkan pada hari ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tentang peristiwa kebangkitan, kalau semalam itu kita mendengar sebuah peristiwa
di mana Yesus yang bangkit itu ada berbagai macam petunjuk bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Ada malaikat Tuhan di situ yang menyampaikan kepada perempuan-perempuan bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau sekarang saudara-saudari, Injil Yohanes, kalau kata kemarin itu Matius, Injil Yohanes itu memberikan kepada kita satu buah petunjuk saja, yaitu adalah makam itu terbuka, batu terbuka, dan ada kain kafan. Nah sebenarnya Yohanes dan kebetulan juga gereja pada hari ini memberikan ayat 1 sampai 9 saja. Kalau ayat yang seterusnya itu Maria Magdalena itu berjumpa dengan Yesus, walaupun juga dia tidak sadar, dikiranya tukang kebon. Nah, ayat 1 sampai dengan 9 dari Yohanes ini itu memberikan kepada kita satu makna yang lebih mendalam lagi. Kalau kemarin petunjuknya itu malaikat, ya mau gak mau semua orang pasti juga percaya. Tetapi hari ini yang kita lihat, kita saksikan dalam Injil ini, kubur terbuka, makam kosong, ada kain kafan. Kita diajak oleh Yohanes ini untuk menyadari. Nah, saya mau mengajak saudara-saudari melihat satu persatu tokoh yang kita baca pada hari ini. Yaitu pertama Maria Magdalena. Maria Magdalena yang kita lihat bahwa dia dalam keadaan pagi-pagi, diceritakan pagi yang gelap. Dia datang melihat makam Yesus terbuka. Nah, ini aja sudah menggambarkan satu suasana kegelapan yang ada dalam diri Maria Magdalena, lalu kemudian dia melihat kubur Yesus yang terbuka. Apa reaksinya? Reaksinya adalah dia langsung pikir. Dia melihat kubur terbuka dan dia tidak masuk ke dalam, lalu dia menyampaikan kepada para murid, dikatakan bahwa Yesus dicuri oleh orang. Makam Yesus terbuka dan Yesus jenazahnya dicuri oleh orang. Ini reaksi dari Maria Magdalena melihat fakta itu, kubur terbuka dan makam yang kosong. Dia belum masuk ke dalam, dia baru ngelihat di depan makam itu sudah terbuka dan dia langsung bereaksi, wah ini benar, jangan-jangan Yesus dicuri orang. Karena memang ada rumor-rumor kalau kita lihat dalam Injil Yohanes bahwa orang-orang diajak untuk dihasut oleh tua-tua agama dan kepala-kepala ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala-kepala agama untuk mengatakan bahwa mayat Yesus atau jenazah Yesus dicuri. Tetapi kalau kita lihat tokoh yang berikutnya lagi, yaitu adalah dua orang, yaitu Petrus dan murid yang lain yang dikasihi, disebutkan di situ. Mereka juga datang berlari-lari cepat-cepat mau melihat apa yang dilihat oleh Maria Magdalena ini. Tetapi mereka tidak hanya di depan makam. Yang satu masuk ke dalam dan melongok. Maria Magdalena tidak melongok, langsung ketika makam itu terbuka, dia langsung pikir ini Yesus benar dicuri orang. Tetapi dua orang ini melihat melongok. Lalu kemudian dia lihat ternyata ada kain kafan yang masih ada di situ dan ada fakta-fakta lain. Nah, yang menarik bahwa dua murid ini selangkah lebih maju dibandingkan Maria Magdalena yang cuma melihat dari jauh, langsung dia reaksi Yesus dicuri orang. Tetapi dua murid yang lain ini, yang satu sudah masuk ke dalam dan melihat bahwa benar Yesus tidak ada dan hanya kain kafannya saja. Tetapi yang diceritakan lagi bahwa walaupun dua murid ini sudah selangkah lebih maju melihat ke dalam, tetapi Petrus dikatakan di situ dia hanya menemukan fakta itu saja. Dia bingung, tidak ada petunjuk yang lain. Ini benar-benar Yesus bangkit atau tidak? Dia hanya menemukan kubur terbuka, makam kosong, kain kafan. Dia hanya melihat petunjuk duniawi yang secara manusiawi dilihat sudah mentok sampai di situ saja. Tetapi murid yang lain yang dikasihi yang bisa disebut Yohanes ini, lalu kemudian dia mengatakan bahwa setelah dia melihat itu
Kain juga ada di situ, makam kosong, kubur terbuka. Dia tidak berhenti sampai pada petunjuk-petunjuk manusiawi atau duniawi saja yang bisa dilihat. Tetapi dia jelas dikatakan di sini, ia percaya. Percaya kenapa? Bahwa dikatakan di situ bahwa pada saat itu mereka belum terbuka terhadap isi kitab suci, bahwa ia akan bangkit. Jadi mau dikatakan bahwa Yohanes ini atau murid yang dikasih itu lebih lagi selangkah lebih maju, tidak hanya petunjuk-petunjuk yang hanya ada di situ saja, tetapi dia melihat terang dari sabda Tuhan. Dia ingat akan sabda Tuhan bahwa akhirnya betul bahwa Yesus yang sekarang saya lihat ini tidak ada, makamnya sudah terbuka, ada kain kafan, dia sudah bangkit. Kenapa? Dia ingat akan sabda Tuhan. Dia ingat akan apa yang disampaikan Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat 3 orang ini adalah 3 tipe bagaimana orang beriman menghadapi persoalan. Yang pertama, tipe Maria Magdalena ini, kalau orang beriman yang menghadapi persoalan, kadang-kadang itu reaktif. Baru melihat, belum masuk ke dalam, sudah langsung berbicara, menyimpulkan sesuatu, dan gampang menyalahkan. Yesus dicuri orang, menyalahkan orang. Kadang-kadang juga sama, tipe orang beriman juga ketika menghadapi persoalan, langsung reaktif, menyimpulkan ini salahnya itu, ini salahnya dia, ini salahnya itu. Bahkan juga menyalahkan Tuhan. Ini virus corona nih gara-gara negara yang ini nih, ini virus corona gara-gara dia, virus corona gara-gara itu. Gara-gara orang yang ini, gara-gara orang yang itu. Dan bahkan juga menyalahkan Tuhan, Tuhan begitu kejam. Ini tipe orang beriman, tipe Maria Magdalena yang reaktif. Tetapi ada tipe yang lain lagi yang selangkah lebih maju. Tidak reaktif, tapi mengamati, menganalisa. Dia masuk ke dalam, ini tipenya Petrus. Dia masuk ke dalam, dia lihat ya petunjuk-petunjuk yang lain. Wah betul, nggak ada orang di dalam makam ini. Lalu kemudian dia lihat, wah betul kain kafannya cuma ada di sini doang. Tetapi dia berhenti pada petunjuk itu, dia tidak melihat fakta-fakta yang lain. Tidak ada petunjuk yang lain. Kalau yang Injil Matius diceritakan ada malaikat, itu lebih mudah. Tapi ini tidak ada petunjuk yang lain. Dia berhenti sampai di situ, dia berhenti pada kebingungannya. Dia berhenti pada tahap di mana dia tidak bisa menyimpulkan ini Yesus bangkit atau tidak. Tipe yang seperti ini juga ada. Banyak orang beriman menghadapi masalah, dia tenang, menganalisa lebih dalam, tetapi setelah petunjuk manusiawi dan petunjuk duniawinya mentok, dia mentok sampai di situ dalam kebingungan. Dia tidak bisa maju lagi dalam tahap yang berikutnya. Nah, tetapi tipe yang ketiga adalah tipe yang Yohanes ini, tipe murid yang dikasihi. Dia melihat fakta makam Yesus yang kosong itu, dia tidak reaktif, mengamati juga sama seperti Petrus selangkah lebih maju dari Maria Magdalena. Melihat ke dalam, menganalisa juga dengan mata manusiawinya, ya secara duniawi dia lihat petunjuk-petunjuk yang ada seperti apa. Dia mengamati lebih jauh lagi sama seperti Petrus, tetapi tidak mentok sampai di situ ketika petunjuk yang manusiawi itu berhenti di situ. Dia memakai terang sabda Tuhan, dia memakai terang Tuhan, sehingga dia akhirnya bisa mengimani Yesus yang bangkit. Nah, kita diajak seperti Yohanes ini, yang secara manusiawi kita juga masuk dalam persoalan lebih dalam, menganalisa lebih dalam, tetapi petunjuk duniawi dan manusiawi kita yang terbatas harus kita teruskan dengan langkah yang berikut, yaitu adalah terang sabda Tuhan. Dan Yohanes sampai pada keyakinan akan kebangkitan Tuhan. Maka hari ini saudara-saudari kita diajak bersama-sama untuk sampai pada tipe yang ketiga ini. Kita bangkit artinya adalah mengubah cara pandang kita sebagai orang beriman, bukan lagi tipe yang pertama atau tipe yang kedua, tetapi tipe yang ketiga seperti Yohanes ini. Bukan hanya mereaktif, tetapi juga masuk ke dalam menganalisa dengan seluruh apa yang ada dalam diri kita, dan juga tidak hanya itu, tapi menyerahkan, melihat terang sabda Tuhan yang memberikan petunjuk kepada kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah suasana kebangkitan. Kebangkitan dari cara berpikir orang beriman untuk juga melihat atau memandang segala persoalan yang dihadapi. Kadang-kadang kita juga menghadapi seperti Maria Magdalena, dan kadang-kadang juga seperti Petrus yang akhirnya mentok pada kebingungan.
Nah, kita diajak lebih dalam lagi untuk sampai kepada sabda Tuhan, sampai kepada terang isi kitab suci, sampai kepada apa yang Tuhan inginkan, sampai pada petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah kenapa Yohanes bab 1 sampai 9 diberikan kepada kita oleh gereja hari ini, supaya kita dalam terang seperti itu, kita menghadapi segala macam persoalan, berlakulah seperti Yohanes murid yang dikasihi itu. Dan tentu saja dalam sekarang ini mungkin ada orang yang mengharapkan, lebih enak seperti yang semalam itu. Ada malaikat datang mengasih tahu Yesus bangkit, kan kita percaya lebih cepat. Tidak seperti itu saudara-saudari proses kita beriman. Proses kita beriman seperti Yohanes ini, yang murid yang dikasihi ini. Dia menggunakan terang sabda Tuhan untuk melihat itu. Walaupun tidak ada malaikat yang turun dari surga mengatakan Yesus sudah bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, maka marilah kita merubah cara pandang kita sebagai orang beriman. Itulah kebangkitan kita. Kebangkitan kita yang akan terus kita lakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup kita ke depan. Terlebih pada masa-masa yang sulit seperti saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya akan tutup lagi dengan pantun. Siap-siap ya. Layang-layang di tengah lapang dimainkan. Cakep. Layang diulur tak pernah putus. Cakep. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Jangan cakep-cakep aja, laksanakan ya. Saudara-saudari terkasih, marilah sekarang kita berdiri, kita akui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus, Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkau awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat kami. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Pengasih, di
di tengah tantangan kemanusiaan dan iman dari wabah virus corona ini, kami mohon kepadamu, semoga para korban yang telah meninggal damai di surga, yang sakit kau beri rahmat kesembuhan, dan para tenaga medis selalu kau lindungi dalam pelayanan mereka. Semoga kami semakin tenang dan dapat bekerja sama dengan saling memberi informasi yang benar, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, dan mendoakan dengan penuh iman yang menumbuhkan harapan akan kasih karunia-Mu. Bunda Maria, sertailah dan doakanlah kami selalu. Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah kami dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan persembahan anak domba Paskah yang kini telah bangkit dengan jaya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami adakan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami, sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Allah
Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia wafat dan bangkit bagi kami, hendak menunjukkan jalan hidup kepada yang abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang maha baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu, ia mengambil piala berisi anggur, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan dari roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan dan bangkitan. Maka kami mohon, malah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Ini Yesus hidup bersama-Mu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman, Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya, tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami.
Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa suci kami, Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami, Ignatius Kardinal Suharyo, dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristen menikmati kegembiraan Paskah sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu kepada semua orang yang sedang bersedih hati. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dan bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu dan besertamu juga. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih,
Inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang kelam, haleluya. Bersinar surya dan terang, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersukacitalah, haleluya. Buanglah susah dan sedih, haleluya. Betapa suka hatimu, haleluya. Penuhlah bahagiamu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat Hari Raya Paskah. Semoga damai Paskah, kebangkitannya memberikan kepada kita kekuatan. Dan terima kasih pula kepada seluruh yang membantu dalam perayaan Pekan Suci ini, yang sudah menyediakan waktu dan juga sudah berusaha dalam segala macam keterbatasannya supaya misa ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Dan saudara-saudari yang terkasih, pada misa-misa selanjutnya akan ditayangkan juga secara live streaming dan tentu juga di channel yang sama. Nah, semoga saudara-saudari bisa mengikutinya dalam minggu-minggu ke depan selama masih dalam keadaan semua misa di rumah. Sekali lagi selamat Paskah, Tuhan berkati Anda semuanya. Saya mewakili Dewan Paroki dan seluruh pengurus gereja, Kepala Umat Santo
Panindah tentu saja mengucapkan selamat Paskah, semoga kebangkitan memberikan kepada kita kekuatan dalam menghadapi seluruh tantangan dan perjalanan hidup kita. Mari kita mohon berkat-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang kuasa dan memberkati saudara dan melindungi saudara terhadap segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira. Saudara diantar Tuhan masuki pesta sukacita abadi. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Di